Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Izinkan saya memaparkan bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 membangun kantor yang berzona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 mengadministrasikan wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan. Jumlah wajib pajak 472. Jenis pajak yang dominan adalah PPN impor 44%, PPN dalam negeri 21%, PPh 22 impor sebesar 12%, serta pajak lainnya 23%. Kemudian target penerimaan pajak KPP PMA 3 sebesar 11,59 triliun rupiah. Komposisi pegawai dari 113 pegawai pria 76, pegawai perempuan 37. KPP PMA 3 berkomitmen dalam upaya mewujudkan ZIWBK 2021 dengan berpedoman pada Permen Pan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebagai wujud dilaksanakannya pembangunan di 6 area perubahan, yaitu area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik yang kami terapkan secara nyata dan konsisten. Kami berupaya mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir mindset, serta budaya kerja pada unit kerja menjadi lebih baik. Implementasi nyata tersebut tercermin dari pembentukan tim ZIWBK yang melibatkan seluruh pegawai. Selain itu, kami juga membuat dokumen rencana kerja pada awal tahun yang berfungsi sebagai panduan dalam rangka mensukseskan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Atas dokumen rencana kerja tersebut, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan setiap triwulan untuk memastikan pelaksanaan dari setiap rencana yang dibuat. Kami juga berupaya memastikan agar semangat pelaksanaan ZIWBK dirasakan dan dijiwai oleh setiap pegawai, sehingga perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi terlihat dan berdampak positif. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan dengan saya sebagai kepala kantor menjadi role model, panutan bagi seluruh pegawai. Bagaimana tone of the top saya jelas dan walk the talk sebagai wujud dari komitmen. Pelaksanaan ICV yang memperkuat nilai-nilai Kementerian Keuangan, menetapkan agent of change yang dapat menjadi pendobrak dan menyebarkan semangat perubahan menuju arah yang lebih baik secara konsisten. Kemudian penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai, sosialisasi ZIWBK kepada internal pegawai dan juga eksternal wajib pajak dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meyakinkan bahwa KPP PMA 3 siap untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Morning activity dan doa pagi, serta public campaign dengan pemasangan banner dan baliho. Upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses prosedur kerja yang jelas, terukur. Implementasi nyata tersebut tercermin dari pelaksanaan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis dan dilakukan evaluasi terhadap SOP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap prosedur. Salah satu bentuk review dan usulan perbaikan SOP yang pernah kami lakukan
adalah perbaikan SOP tentang tata cara penyelesaian pemindah bukuan kepada Direktur Transformasi Proses Bisnis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Memaksimalkan teknologi informasi atau e-office dalam melakukan pekerjaan. Contoh, e-performance, SIKA, SIDUPAK, SIDJP9, e-billing, e-filing, dan e-registration. Penggunaan teknologi dan informasi tersebut juga kami terapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Memiliki dampak positif untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, termasuk penggunaan aplikasi antrian online untuk dapat mengestimasi jumlah wajib pajak yang datang dan menjadwalkan kedatangannya untuk mencegah kerumunan. Kami juga berinovasi dalam memudahkan pekerjaan, salah satunya dengan mengembangkan aplikasi teleportasi, tempat layanan elektronik portal Suki, yang mana aplikasi tersebut dapat membantu proses bisnis di subbagian umum dan kepatuhan internal terkait dengan surat perintah perjalanan dinas dan kendaraan dinas dan juga surat izin keluar. Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada stakeholders, terdapat juga tim media sosial. Platform media sosial yang kami gunakan antara lain YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme SDM dengan cara kami melaksanakan analisis beban kerja dengan mengukur dan menganalisis beban kerja di tiap seksi untuk menentukan jumlah pegawai yang seimbang dengan beban kerja. Pelaksanaan mutasi internal dan juga eksternal yang diusulkan untuk kepentingan penyegaran pegawai. Tiap pegawai melakukan update di aplikasi kepegawaian atau SIKA secara berkala guna memastikan organisasi mempunyai database SDM yang up to date. Untuk meningkatkan profesionalisme juga dilaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai hasil analisis kebutuhan diklat. Untuk memastikan berkesinambungan dibuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat tiap semester. Himbauan penegakan disiplin, kode etik, kode perilaku di dalam setiap rapat pembinaan, in-house training maupun focus group discussion. Kami juga mengembangkan inovasi berupa aplikasi terkait monitoring dan persetujuan izin pegawai untuk keluar pada saat jam kerja, baik saat WFO maupun WFH. Aplikasi tersebut berbasis web sehingga memudahkan pegawai ketika akan izin. Bagaimana mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dengan cara keterlibatan saya sebagai pimpinan dalam setiap kegiatan rapat dialog kinerja organisasi, penandatanganan kontrak kinerja, dan rapat-rapat pimpinan maupun rapat koordinasi dan juga rapat pembinaan. Kegiatan pengelolaan akuntabilitas seperti penyusunan rencana kerja, penyusunan kontrak kinerja, pemantauan kinerja secara berkala dengan melihat capaian nilai kinerja organisasi, peningkatan kapasitas pengelola kinerja itu sendiri melalui bimbingan teknis dan juga in-house training. Area penguatan pengawasan, bagaimana kami memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dengan cara menandatangani fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh pegawai setiap tahun sebagai bentuk komitmen dari seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melaksanakan in-house training yang mengundang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada pegawai dan juga kepada wajib pajak, serta in-house training benturan kepentingan dan whistleblowing system untuk menimbulkan kesadaran terkait dengan tindakan menolak gratifikasi dan juga mencegah korupsi. Kami juga memiliki unit pengendalian gratifikasi, layanan pengaduan baik secara digital maupun konvensional atas dugaan kecurangan melalui aplikasi
sistem informasi pengaduan pajak, dan penyediaan kotak saran yang diletakkan di tempat pelayanan terpadu. Sebagai upaya menggelorakan semangat anti korupsi, di setiap tahun kami memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Peningkatan kualitas layanan publik merupakan suatu upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di KPP PMA 3 sesuai dengan kebutuhan dan yang menjadi harapan wajib pajak dan juga stakeholders. Perubahan layout dan fasilitas sarana prasarana TPT atau tempat pelayanan terpadu, penjadwalan secara teratur petugas TPT dan helpdesk, konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, dan di masa pandemi, konsultasi dan sosialisasi dilakukan secara virtual, baik lewat Zoom maupun online melalui WhatsApp. Rapat koordinasi untuk meningkatkan layanan secara periodik dilakukan, dan apresiasi kompensasi kepada wajib pajak juga dilakukan dalam bentuk pemberian souvenir pada saat momen tertentu seperti pada hari pajak dan juga hari kemerdekaan. Untuk mengapresiasi pegawai, diberikan reward berupa pemilihan pegawai kreatif dan inovatif yang diharapkan mampu memotivasi pegawai untuk bekerja dengan optimal sehingga terdapat tim kerja dan iklim kerja yang positif. Untuk memastikan wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang kami berikan, secara rutin kami melakukan survei kepuasan wajib pajak yang dilakukan secara online maupun secara offline, sehingga memungkinkan kami untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Beberapa inovasi seperti kotak lost and found yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengamankan barang wajib pajak yang tertinggal di area TPT, peraturan perpajakan online di Linktree garing pajak PMA 3 merupakan media atau fasilitas yang ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses peraturan perpajakan maupun tanya jawab seputar perpajakan secara online. Aplikasi tracking permohonan wajib pajak secara online dengan nama Triga Juara adalah aplikasi yang dipergunakan untuk memantau tindak lanjut permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak. Untuk mengaksesnya, bisa membuka laman pma3.id, kemudian wajib pajak memasukkan nomor bukti penerimaan surat. Nilai kinerja organisasi atau NKO berisikan sasaran strategis atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan targetnya dan salah satu tolok ukur kinerja kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 3 secara keseluruhan. Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya seluruh pegawai mengimplementasikan seluruh area perubahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara konsisten. Selain itu, terdapat beberapa prestasi yang telah kami raih. Demikian pemaparan kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tim penilai Kemenpan RB. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Komitmen kami sangat kuat membangun kantor berzona integritas wilayah yang bebas dari korupsi. KPP PMA 3 bekerja jujur, hati gembira, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gembira menyambut aplikasi Triga Juara yang dimiliki KPP PMA 3. Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelayanan yang profesional, ramah, dan responsif dari KPP PMA 3 kepada kami. KPP PMA 3 siap